Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih dipertemukan kembali bermuwajahah di Masjid Darus Sa'adah, masjid tercinta kita, tidak lain adalah untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan bersama majelis taklim kita. Untuk itu marilah kita buka majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita pada malam hari ini, memberikan kita ilmu yang manfaat serta ilmu yang barokah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan taklim hadis usfuriyah pada hadis yang ke-11. Bagi bapak-bapak yang sedang menunaikan buka puasa, dimohon setelah selesai bisa masuk ke dalam masjid untuk mengikuti majelis taklim. Kemudian setelah selesai makan, dimohon untuk bisa menaruh dan meletakkan alat-alat makannya serta membersihkan tempat buka puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyara. An Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi qala akhbaroni Aliyun. Hadis diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Ja'far bin Muhammad adalah salah seorang ulama yang menjadi sumber atau mata rantai atau sanad beberapa ilmu yang kita warisi. Karena Ja'far bin Muhammad ini adalah putra dari Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu Ja'far bin Muhammad. Jadi beliau ini adalah cucu dari Sayyidina Husain, cicit dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mendapatkan satu riwayat dari bapaknya, berarti dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin mendapatkan dari kakeknya, berarti dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ingat-ingat, ada Sayyid Sayyid Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada nama Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Qala akhbirni Aliyun. Qala ja'a Aliyun ila baitihi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala Aliyun Fatimata binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah beliau ini mendapatkan satu riwayat yang kurang lebihnya adalah bahwa
Suatu ketika ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah masuk ke dalam rumahnya. Di situ ada min indi Rasulillah min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ini masuk ke dalam rumah, maka di situ ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali ini setelah masuk ke rumah bertemu dengan Fatimah binta Rasulillah, bertemu dengan istrinya. Faro'aha qa'idatan, maka ketika Sayyidina Ali ini datang ke rumah, di situ disambut oleh istri beliau Fatimah binta Rasulillah, qa'idatan, dalam keadaan berdiri. Wa Salman al-Farisi, qa'idatan kok berdiri, maaf Pak, qa'idatan ini duduk, qa'idatan dalam keadaan duduk. Wa Salman al-Farisi baina yadaiha yungkisulaha sufan wahia tagzulu faqala laha ya karimatan nisa. Di situ sedang ada ketika Sayyidina Ali ini datang, maka yang ada di situ adalah Salman Al-Farisi sama Siti Fatimah, yang mana keduanya ini sedang, kalau bahasa kita mungkin menenun kain. Faqala laha ya karimatan nisa. Kemudian Ali ini berkata kepada Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai mulia-mulianya perempuan, atau wahai perempuan yang mulia, a'indaka syai'un tut'imuni bi'illika qalat wallahi ma indi syai'un. Nah, di situ Sayyidina Ali bertanya, wahai karimatun nisa, wahai Fatimah, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan untuk keluarga kita? Maka dijawab oleh Siti Fatimah, qalat wallahi ma indi syai'un walakin hadhihi sittatu darahim. Demi Allah, wahai Ali, aku tidak punya sesuatu, tidak punya apapun, tetapi ini ada 6 dirham. Atani biha Salman Al-Farisi, yang mana 6 dirham ini aku dapatkan dari Salman Al-Farisi. Ghazaltu biha sufan wa uridu an ashtari biha ta'aman nil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. 6 dirham yang saya pegang ini adalah hasil dari aku menenun bareng Salman Al-Farisi. Ya, semudahnya adalah kerja. Jadi Siti Fatimah ini juga kerja, di mana beliau setelah nenun itu diberi 6 dirham oleh Salman Al-Farisi, dan 6 dirham itu rencananya oleh Siti Fatimah mau diberikan untuk putranya Hasan dan Husain, dibelikan makanan buat beliau berdua. Faqala laha Aliyun karramallahu wajhah, ya karimatan nisa hatiha fawadu'atha fi kaffihi fa kharaja Aliyun karramallahu wajhah liyabta'a biha ta'aman. Maka di situ kemudian Sayyidina Ali meminta, bawalah ke sini 6 dirham itu agar aku belikan makanan untuk putra kedua kita, untuk Hasan dan Husain. Faida birajulin qaimin wa huwa yaqul man yuqridullahal waliyyu man yuqridullahal waliyul wafa fadana aliyun fana walahu sittata darahim. Maka suatu ketika Sayyidina Ali pas hendak mau membelikan makanan, di situ beliau bertemu dengan salah seorang laki-laki, yang mana ketika beliau lewat ini yang beliau dengarkan adalah, siapa yang mau menghutangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana Pak? Kok menghutangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya adalah siapa yang ingin membantu orang yang sedang kesusahan, maka orang yang membantu itu adalah
dinamakan orang yang menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasan berikutnya. Fadana aliyun fanawalahu sittata darohimun. Maka kemudian 6 dirham yang hendak dibelikan makanan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan di tengah jalan. Wadakhala ila manzili Fatimah sofrul yad. Wadakhala ila manzilihi Fatimata sofrul yadaini. Falamma nandarat ilaihi Fatimatu radhiyallahu anha fara'athu farigol yadaini bakat. Maka kemudian setelah Sayyidina Ali ini memberikan 6 dirhamnya kepada orang di jalan tadi, Sayyidina Ali ini balik pulang. Setelah sampai rumah, maka di situ disambut oleh Siti Fatimah, yang mana Siti Fatimah ketika melihat Sayyidina Ali ini balik dengan tangan kosong, di situ kemudian Siti Fatimah bakat nangis. Karena apa? Karena Sayyidina Ali tadi pamit untuk beli makanan buat kedua anaknya, tetapi balik-balik malah tidak bawa apa-apa. Dan 6 dirham itu justru malah dibelikan kepada orang lain. Maka ketika panjenengan pulang ketemu anak istri kok tidak bawa duit, kalau mereka nangis ya wajar-wajar aja, Pak. Siti Fatimah juga mengalami. Siti Fatimah juga mengalami ketika Sayyidina Ali ini mau membelikan makan, justru malah diberikan kepada orang lain. Sama kayak yang sekarang sedang rame karena dipotong pajaknya. Apakah terima, Pak? Saya yakin panjenengan terima. Pasti terima, Pak. Kuncinya kalau kita mau membuka rasa syukur kita pasti mudah untuk menerima. Tapi kalau kita susah untuk syukur, seberapapun yang kita terima itu pasti merasa kurang dari yang kita terima. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Andaikan tidak dikasih saja, Allah masih menjamin kalau kita ini akan dikasih makan. Sama kayak kita yakin bahwa besok pagi kita semua yakin kita tetap makan karena ada PSU. PSU adalah makhluk, Allah adalah Khalik yang menciptakan makhluk. Kalau sama makhluk saja kita percaya, apalagi kalau sama yang menciptakan, sama Khalik, berarti kita harus lebih percaya. Faqala laha Aliyun karamallahu wajhah. Mana tadi ini? Ya karimatan nisa ma yabkika faqalat yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mali araka farigol yadaini qala laha ya karimatan nisa akratuhallaha ta'ala qalat laqad wafaqtu wa kharaja aliyun yuridun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Sayyidina Ali ini datang ke rumah dengan tangan kosong, terus Siti Fatimah ini nangis, maka di situ tanya, apa yang menjadikan kamu ini menangis, wahai Fatimah? Sesungguhnya saya ini menangis karena engkau ini pulang dengan tangan kosong, sedangkan tadi itu engkau pamit untuk membeli sesuatu, membeli makanan buat kedua anak kita, tapi yang ada adalah engkau ini datang dengan farigol yadaini, yaitu dengan tangan yang kosong. Faida bi'arabiyun ma'ahu naqatun yakuduha fadana minhu aliyun faqala ya Abul Hasan. Maka kemudian setelah Sayyidina Ali ini ngomong mendapatkan alasan kenapa nangis, Sayyidina Ali hendak menemui baginda Nabi. Pas hendak menemui baginda Nabi ini, di tengah-tengah beliau ini bertemu dengan bi'a'robi, yaitu A'robi orang Badui.
Beliau bertemu dengan orang A'rabi, yang mana A'rabi di situ ingin menjual untanya. Fadana minhu Aliyun faqala ya Abul Hasan istari hadihin naqah minni qala ma ma'i syai'un. Bertemulah di tengah jalan. Kemudian orang Badui ngomong kepada Sayyidina Ali, wahai Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, ini saya punya unta. Maukah engkau ini membeli unta saya? Maka Sayyidina Ali menjawab, qala ma ma'i syai'un, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Qala, Badui menjawab, ana ubi aka bit takhir, saya menjual untaku ini boleh dibayar di akhir. Artinya tidak seketika harus dibayar, tapi boleh dibayar jika engkau nanti sudah memiliki uang. Qala fabikam, qala bimi'ati dirham, terus berapa, kata Sayyidina Ali. Maka dijawab oleh Badui, bimi'ati dirham, 100 dirham. Qol qadis taroitu faidahu wa bi'arabiyun akhor ja'ahu. Maka kemudian diambil oleh Sayyidina Ali dengan harga 100 dirham, yang mana pembayarannya ini boleh dibayar di akhir setelah punya uang. Selesai transaksi, kemudian unta itu hendak dibawa pulang. Hendak dibawa ulang oleh Sayyidina Ali, faidan huwa bi'arabiyun akhor. Tiba-tiba, ini ada kata idzan. Idzan ini kalau dalam ilmu nahwu gramatika Arab itu dinamakan idzan fujaiyah. Tiba-tiba ada A'rabi datang mendekati Sayyidina Ali. Ini bukan Badui yang pertama tadi, tapi Badui yang lain tiba-tiba datang kepada Sayyidina Ali, dan Badui tersebut berkata, qala ya Abul Hasan atabi ahadihin naqah, wahai bapaknya Hasan, apakah engkau ini menjual untamu? Qala na'am, dijawab oleh Sayyidina Ali, iya. Qala bikam, terus berapa harganya? Qala bisa lasi mi'ah dirham, ini saya jual 300 dirham. Nah, ini kalau panjenengan mengartikan ini, memahami ini, bisa-bisa kalau tidak teliti ini dianggap riba. Kok bisa, Pak? Sayyidina Ali membeli unta dari Badui harga 100 dirham. Belum sampai rumah, beliau lagi mau dibawa untanya ke rumah, tiba-tiba ada A'rabi yang ingin membeli untanya dan ditanya, harganya berapa wahai Ali? Sayyidina Ali menjawab 300 dirham.